Selamat pagi saudara-saudari semua. Kembali kita renungan pagi. Hari ini disampaikan oleh Pastor Tim. Selamat pagi semua yang di online. Kemarin Pastor Joshua menyampaikan pasal pertama, menyatakan yaitu kerajaan Allah terus diperluaskannya, mengatakan di kitab Matius tentang kerajaan Injil adalah kerajaan Allah. Dan hari ini pada saat menyatakan kerajaan surga, Pastor Joshua ada menyampaikan bahwa kerajaan Allah ada bagian yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Kemarin dia mengatakan bahwa bagian yang bisa dilihat yaitu kita semua, yaitu gereja yang didirikan Allah, sehingga kerajaan Allah walaupun bisa telah tersirapkan hari ini lewat gereja-gerejanya di berbagai tempat, agar kerajaan surga terus diperluas. Dan hari ini kita sampai di pasal yang kedua dengan tema saya berikan, yaitu rencana penebusan keselamatan terbuka, 2 tanda titik, 2 raja dan 2 macam peperangan kerajaan. Yaitu, kembali saya katakan, rencana penebusan keselamatan tanda 2 titik, 2 raja dan 2 macam peperangan kerajaan. Dan di kitab Matius terlebih dahulu ditulis untuk orang Yahudi, untuk mereka baca, sehingga di pasal ini banyak tergenapinya di kitab Perjanjian Lama. Pada masa itu orang Yahudi sangat mengutamakan siapakah itu Mesias, siapa raja Yahudi. Tetapi cara pikir mereka adalah raja secara politik untuk menggulingkan jajahan pemerintahan Roma. Tapi hari ini menyampaikan tentang kelahiran Yesus Kristus, yaitu terdirinya kerajaan yang lain atau terbukanya, yang membuat di masa itu Israel dan daerah Timur Tengah merasa takut. Dan pada masa itu dalam sejarah yaitu Raja Herodes. Saya tidak tahu bagaimana banyak pengenalan kalian tentang Raja Herodes ini. Saya sendiri memberikan sedikit latar belakang agar kalian lebih mudah untuk memahami mengapa Raja Herodes dia takut akan kelahiran Yesus. Sebab dia kelahiran dari percampuran darah. Dia bukan 100% orang Yahudi. Dia adalah percampuran darah Yahudi dengan darah keturunan orang Edom. Dan dia istri yang kedua yaitu juga orang Edom. Jadi dia tahu bagi orang Yahudi dia tidak begitu menghormati dia karena percampuran darah, dan dia demi untuk mengambil hati orang Yahudi, dia memperluaskan bait suci sehingga dibangun dengan indah. Dan hari ini waktu kami pergi di bukit di Yerusalem, di situ hanya tinggal tembok. Dan pada situ Raja Yehuda menggunakan banyak biaya untuk mendirikan di seluruh kota Yahudi untuk membangun bait suci di Yerusalem. Dan juga Raja Herodes sejak dia masa menjadi raja sampai hari matinya juga tidak merasa aman. Dia banyak berbagai cara dipakai untuk menakuti orang, untuk meneguhkan kerajaannya agar tetap kokoh. Jadi kita melihat Herodes dia khawatir atau takut. Dan yang kedua, dia hari ini yang di pasal kedua bertanya siapa raja sejati dan siapa yang memerintah atas dunia ini, dan bagaimana kerajaan yang ia perintah di dunia ini. Dan dalam ayat hari ini saya bagi dalam 2 bagian. Ayat 1 dengan
ayat 1 sampai 12 itu poin yang pertama dengan tema mencari orang-orang yang mencari kerajaan Allah. Di ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bagi kita sangat mengenal cerita tentang orang Majus dari timur ini, dan orang Majus ini bukan seperti Pastor Hokit yang mempunyai seperti profesornya, tetapi dia ada orang yang berpengertian dan orang yang ilmuwan pada yang disebut dengan orang Majus ini. Mereka dari timur, dan waktu kita melihat di kitab Matius, waktu mereka orang Majus ini datang dari timur ini datang, sangat membuat mereka takut karena mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi. Bagian orang dari bangsa asing, sekelompok orang, mungkin dia datang dari Persia, pokoknya bukan dari daerah Israel, yang datang dari timur. Mereka melihat akan Kristus telah lahir, dan mereka lebih awal dilihat daripada orang Yahudi sendiri, dan ini juga lebih awal dari penglihatan mereka. Dan kita harus membandingkan, sebab tema hari ini yaitu dua kerajaan, dua raja, dan kita melihat reaksi dari Raja Herodes dan para penduduk di seluruh Yerusalem. Di ayat ketiga dikatakan Raja Herodes mendengar hal itu, ia terkejut, ia beserta seluruh Yerusalem. Mengapa mendengar seorang bayi lahir mereka terkejut? Mereka merasa tidak tenang. Sempat saya terangkan tadi bahwa Raja Herodes dia mungkin takut. Sesungguhnya siapa di tanah Yahudi, di tanah Yudea ini atau di tanah Yudea ini, siapa yang raja yang menantang Raja Edom, walaupun dia seorang bayi, tetapi dia sangat takut. Mengapa penduduk Yerusalem mereka juga terkejut? Saya mengambil beberapa kesimpulan. Yerusalem, suatu kota yang selalu tidak aman. Jadi dalam Alkitab juga mendorong kita untuk banyak berdoa untuk damai Yerusalem. Ada sebagian penduduk dari Yerusalem, mereka takut kepada kaisar, pemerintahan Roma, ada pemberontakan dengan bangsa Yahudi. Dia takut kalau raja ini muncul, maka tentara Roma akan datang ke Yerusalem. Dan takut orang Israel, mereka mengikuti raja Yahudi ini, tidak mengikuti raja Roma. Dan kita dalam tahu atau di zaman Yesus banyak revolusi di Roma, di Israel. Pemerintahan Roma takut bahwa Israel akan membuat masalah bagi orang Israel, dan merasa mereka sangat baik bahwa kami bisa lepas dari jajahan dari Roma. Jadi dalam hati mereka ingin mendukung seseorang. Jadi ada sebagian orang khawatir akan masa depan mereka, dan kita lihat di ayat keempat. Dan juga ada sekelompok orang juga menghadapi kelahiran Kristus, bagaimana reaksi dari mereka.
yaitu orang-orang yang sangat mengenal perjanjian lama. Ayat keempat dikatakan, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu di situ Raja Herodes bertanya kepada mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, dan kamu bisa melihat orang-orang yang sangat paham mengenal akan perjanjian lama. Mereka terhadap kelahiran Mesias tidak mempunyai perasaan apapun. Tidak seperti tiga orang Majus ini menyembah dia. Bahkan seperti dikatakan satu kenyataan, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Di ayat ke-6 dikatakan di perjanjian yang lama, yaitu dari kitab Milka pasal ke-5, bahwa dikatakan bahwa ada seorang raja yang akan bangkit, seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ini di perjanjian dari perjanjian lama, dan kita melihat baik itu Raja Herodes, imam kepala ahli Taurat, terhadap datanya kerajaan Allah tidak merasakan apapun, bahkan ingin menentang. Dan kita lihat di bagian yang di bawah, pada saat para orang Majus itu menjumpakan Yesus di Bethlehem, waktu mereka, kita lihat di situ reaksi dari mereka. Di ayat 11 mereka bersuka cita. Bahkan di ayat 11 dikatakan mereka membawa hadiah untuk dipersembahkan kepada Yesus. Pada masa itu sangat kenal akan emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan yaitu dupa yang dibakar di perjanjian, yang dibakar di bait suci di perjanjian lama, melambangkan bahwa mereka melihat Yesus adalah imam, dan mur yaitu yang untuk digosok kepada mayat yang telah mati, itu melambangkan akan pengorbanan Yesus. Dan hari ini kita bertanya, pada saat gereja kita menyampaikan berita tentang kerajaan Allah, kabar tentang kerajaan surga, bagaimana sifat atau reaksi kita? Mungkin kamu telah mendengar berulang kali, mungkin kamu seperti imam kepala dan para orang ahli Taurat. Kamu tidak gembira, tidak bersuka cita, bahkan kamu telah datang ke gereja telah cukup lama, kamu mengenal akan keselamatan Allah, tetapi di dalam hatimu tidak merasa damai, bahkan seperti orang penduduk Yerusalem. Pastor Joshua datang. Saya merasa tidak tenang. Jadi di sini kita melihat dua peperangan kerajaan, ada dua raja yang bangkit untuk berperang. Tetapi yang kita lihat Allah, keselamatan Allah, bagaimana terus dikembangkan atau dibuka. Ayat 13 sampai dengan 23 dengan tema kecil saya berikan, orang-orang yang melawan kerajaan Allah. Pada waktu orang Majus menjumpai sujud menyembah Yesus di kerajaan di bumi, kerajaan di bumi ingin membunuh Yesus agar keselamatan Allah tidak berkembang di bumi. Di pasal 13 dikatakan, setelah di situ ada malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dalam mimpinya untuk melarikan diri, untuk mengungsi. Jadi mereka sekeluarga melarikan diri ke Mesir. Jadi ayat 14-15, pada waktu malam hari dia membawa anak dan ibunya pergi ke Mesir, menyingkir ke Mesir.
Di ayat 15 dikatakan, ini untuk supaya tergenaplah firman Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Di pasal ini ada 4 nubuatan yang tergenapi di kitab Perjanjian Lama. Ini yang kedua, yaitu dari kitab Hosea pasal 2 ayat 15. Kita tahu penulis dari kitab Matius dengan membuat ketetap bahwa Yesus seperti Musa, yaitu keselamatan di Perjanjian Lama dan juga hukum Taurat. Dan kemarin dikatakan oleh Pastor Joshua, Allah mengutus banyak orang dan dalam rencananya, tetapi mereka gagal. Dalam kerajaan manusia gagal. Kerajaan Daud yang kekuasaannya di bumi telah dibina, telah dibina. Tetapi kerajaan Allah di dalam Daud tetap muncul, yang datang dari garis keturunan Daud. Dan hari ini kita mengatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Agar orang Yahudi, agar mereka tahu Yesus adalah Musa yang baru. Bahkan dia lebih besar daripada Musa. Dan kemudian kita lihat 16. Dikatakan, Herodes yang sangat terkenal membunuh anak-anak. Banyak para ilmuwan sejarah menemukan bukti-bukti tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Walaupun tidak terkumpul banyak, tetapi para ilmuwan sejarah ini mengatakan bahwa ini sangat sama dengan sikap dari Herodes. Herodes dengan kerajaan, yaitu kerajaan yang melayani diri sendiri. Mengapa saya katakan bahwa Herodes tidak asing untuk membunuh anak-anak? Sebab di dalam sejarah ia sendiri pun, anaknya dan istrinya pun dibunuh, dihukum mati. Alasannya karena anaknya, putranya, dan istrinya mempunyai keturunan orang Edom. Dia takut kalau kedudukan tata kerajaannya sampai ke tangan orang asing. Demi untuk kedudukan, agar kedudukan ini masih tinggal di Yahudi, sehingga dia membunuh orang-orang yang penting. Ini juga Herodes melambangkan untuk melayani diri sendiri demi keuntungan sendiri, yang merasa dirinya tinggi, bahkan dia bisa mengorbankan segala sesuatunya untuk demi keuntungan sendiri. Hari ini waktu kita melihat sampai di sini, kita melihat Herodes, orang yang menentang kerajaan Allah. Tetapi kita pun harus bertanya kepada dalam pikiran kita sendiri. Saya percaya yang setiap mendengar renungan pagi ini juga, kamu orang yang percaya Tuhan, di dalam dirimu sendiri adakah cara keegoan pikiranmu, yaitu melawan atau menentang kebenaran Allah? Ya tentu kita bukan seperti Herodes yang punya kekuasaan, tetapi pada waktu keselamatan Allah mau terjadi di dalammu, apakah kamu juga seperti Herodes? Banyak menggunakan cara dan alasan untuk menantang keselamatan Allah. Seperti kemarin dikatakan dalam menara doa, menyatakan tentang jalan kasih dan kepercayaan. Waktu Allah melawat atau menjumpai seseorang, menolong seseorang, pertama reaksimu yang Allah kerjakan, bagaimana dengan reaksimu? Di sini melihat Herodes dengan penduduk di Yerusalem.
merasa Allah hendak mencelakai mereka atau merebut mengambil miliknya, sehingga membuat di seluruh penduduk Yerusalem merasa tidak tenang. Dan hari ini dalam tempat tinggalmu, bertanya pada dirimu sendiri, ajaran dari gereja atau ketua sel atau dari kebenaran Alkitab, apakah kamu membelokkannya seperti untuk mencelakakan dirimu sendiri sehingga membuatmu menderita? Kalau demikian, kamu pun ada kerajaan dirimu sendiri di dalammu. Mungkin kamu juga bisa menentang kehendak Allah terjadi di dalam hidupmu. Tetapi di ayat ini dinyatakan akan kekejaman kerajaan Herodes, Raja Herodes. Tetapi di sini dari kitab Matius ini untuk kita melihat bahwa kerajaan manusia itu terbatas. Di ayat 19-20 dikatakan, setelah matinya Herodes, mereka sampai di Israel. Yesus dengan keluarganya kembali ke Israel. Dan Siti mencatat sesuatu agar kita tahu. Sesungguhnya di mana kerajaan yang abadi. Dalam rencana hitungan manusia atau konsep dari manusia itu punya batas. Tapi rencana penebusan keselamatan Allah bukan karena di bumi terjadi sesuatu itu berhenti dan berubah. Dan bahkan sampai di akhir disebutkan, yaitu juga ayat yang menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi, seperti dikatakan, hal ini setibanya sampai ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Di sini punya kespesialan tempat di perjanjian lama, kamu tidak menemukan ayat ini secara langsung menyebutkan ayat ini. Sama di sini penulis dalam kitab mengambil kesimpulan, membuat satu kesimpulan itu dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1, yaitu suatu tunas yang keluar dari tunggul Isai, yaitu keturunan kerajaan Daud. Suatu tunas, cara bacanya dengan Nazaret itu sama adanya. Ini hanya bisa dilihat oleh orang Yahudi. Dan di sini menyampaikan satu berita, seperti disampaikan kemarin oleh Pastor Joshua, kerajaan Allah. Walaupun di bumi telah berhenti, tetapi kerajaan Daud dengan lewat Allah, dengan keajaibannya terus penuh rencana kesebutan Allah terus diperluas, terjadi dengan kerendahan hati, dengan cara yang secara alami terjadi. Walaupun orang-orang melawan atau menolak, tetapi kerajaan Allah tetap tergenapi. Matius memberi kita melihat bagaimana penebusan keselamatan Allah terjadi. Seperti 3 orang Majus ini, mereka bersukacita melayani Allah, dan atau kita juga sikap kita bisa seperti Raja Herodes dan orang-orang penduduk di Yerusalem. Atau seperti imam kepala dan ahli Taurat yang tidak punya
tidak merasakan apapun, merasa bahwa Allah hendak mengambil bagian sesuatu dari kita. Dan hari ini Allah juga dengan firman-Nya bersabda bagi kita. Salam saudari-saudari semua. Sekarang Pastor Joshua yang menyampaikannya. Saya sengaja datang untuk mendukung, menyematkan staf gereja saya. Saya ingin juga mendukung dari khotbah dari tim. Sangat baik dalam penyampaiannya, berikan pujian bagi dia. Dan yang hendak disampaikan juga ada disampaikan, dan puji Tuhan kita Allah di sini. Ada kalanya saya di sini tidak berkhotbah sebab saya punya juga keterbatasan, tidak seperti dulu, masih muda, punya kekuatan. Jadi harus bangkit generasi yang baru. Saya tidak di sini, tetapi Roh Kudus ada di sini. Amin. Dan Allah bisa memakai kita semua para staf gereja yang muda. Saya demikian percaya. Dan para staf gereja juga sangat setia dan terima kasih, sangat menghargai saya. Waktu melihat saya langsung pengen memberikan apanya bagi saya. Puji Tuhan. Sesungguhnya saya juga ingin mendengar. Dikatakan dari pasal 1 dan sampai ke 5, bahkan sampai ke pasal ke-4 ayat ke-11. Itu adalah kata pengantar atau pengenalan dalam kitab Matius untuk memperkenalkan, yaitu memperkenalkan kitab Matius dan Yesus. Dan kisah ini dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 ayat 10, sesungguhnya dia punya makna. Sesungguhnya apa itu? Kita tidak terlebih dahulu menjelaskan dari pasal dimulai dari pasal 4 ayat 12. Itu awal dari Injil. Mulainya pelayanan Kristus. Setelah dia melewati percobaan, dia keluar untuk melayani, yaitu pengantar bagi kata pengantar pengenalan dalam pelayanan Kristus. Dan seluruh kitab Injil yaitu menerangkan bagaimana pelayanan dari Kristus dan keselamatan Allah. Di pasal pertama dikatakan bahwa rencana penebusan keselamatan Allah tidak berhenti, dan saya berulang kali mengatakan sejak Allah menciptakan langit di langit dan bumi ini, permukaan bumi belum berbentuk gelap gulita dan kosong, dan di sini penciptaan ini ada timbul tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kalau penciptaan timbul masalah langsung mengutus Yesus untuk datang, tetapi keselamatan Allah bukan satu untuk karena untuk keselamatan yang tergesa-gesa, tetapi itu awal dari rencana penebusan, dan juga di situ satu rencana Tuhan dalam penebusan keselamatan, dan juga Kristus Yesus juga sama, bukan seperti tombol gawat darurat untuk penerus, tetapi di sini menyatakan bahwa telah direncanakan sejak dulu bahwa rencana penebusan keselamatan Allah tidak pernah berhenti sejak bumi diciptakan menjadikan manusia. Kemudian Allah mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu semua dalam rencana penebusan keselamatan, dan kita melihat Allah di sini juga mencatat di pasal yang kedua. Sekalian juga lihat di pasal pertama bahwa Allah memanggil anaknya yang dari Mesir untuk menggenapi firman Tuhan oleh Nabi
bahwa Yesus datang dengan kerja Allah itu sama. Dalam Alkitab disebut Piorologi, yaitu sama bentuk sifatnya. Kristus yang keluar dari Mesir, yang dipanggil dari Mesir seperti orang Israel, membawa mereka keluar dari Mesir menjadi umatnya, dan agar mereka keluar dari Mesir sebagai imam kerajaan, dan kita mengatakan anugerah penebus, rencana penebusan keselamatan Allah tidak berhenti bukan hanya pada Yesus, bahkan sampai kita gereja 611 masuk di dalam sejarah ini. Kita di tahun 2001 mulai mendirikan gereja, dan Allah mulai memberikan pewahyunya bahwa apa gereja kita satu-satu apa itu, dan terus berjalan di dalam pohon kehidupan dan masuk di dalam rencana penebusan keselamatan Allah tidak pernah berhenti, sangat berbeda, dan dalam 23 tahun kita pun mengalami. Tetapi di depan kita pun akan mengalami. Anugerah rencana penebusan keselamatan Allah akan terus berjalan di dalam perjanjian lama Adam dan Hawa. Kemudian mereka terjatuh dalam dosa, dan Allah kembali dalam firman-Nya dikatakan bahwa keturunan dari perempuan itu akan menginjak kepala ular, dan dalam firman Tuhan bahwa Kristus dan keturunan dan juga ular akan merembukkan dari tumitnya. Yang ini semua telah dinubuatkan dalam firman dan di dalam perjanjian, dan ini juga terjadi di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru ini menyampaikan dari keselamatan Tuhan juga yang tidak pernah berhenti, dan di pasal ini menceritakan satu kisah, yaitu Yesus setelah dia lahir, setelah kelahirannya, bagaimana reaksi yang di bumi. Dan kisah ini sesungguhnya ingin memberitahukan kita apa yang ingin Matius sampaikan kepada kita. Dan waktu kita melihat di pasal ini, kita dibagi dalam dua bagian. Pertama ayat 1 sampai 12. Yaitu beberapa orang Majus dari timur, yang dalam teks Cina disebutkan seperti profesor, tetapi di sini adalah orang Majus atau seni ahli nujum, orang yang berpengetahuan, yang disebut dengan orang Majus, yang atau artinya juga yaitu ahli nujum. Para orang Majus ini melihat bintang di timur, kemudian menyembah Raja Yahudi ini. Dan kisah ini ingin menyampaikan apa? Bahwa mereka datang mencari Raja Herodes dan memberitahukan Raja Herodes, dan seluruh penduduk Yerusalem menjadi terkejut. Jadi mereka bangkit untuk membunuh di dalam kota yang dibawa oleh bintang, dari petunjuk bintang itu yang bakal menjadi raja. Dan berapa orang Majus yang dalam petunjuk dari bintang itu, mereka pun datang menjumpai, dan kemudian di situ juga ada nubuat yang digenapi di Bethlehem, Efrata, Yudea, yang akan memimpin umatku dan mengembalakan umatku Israel. Dan raja yang lahir ini sesungguhnya
adalah Yesus adalah Raja, seperti yang dinubuatkan dalam firman ini. Seorang Raja akan datang untuk memerintah. Jadi Yesus, dia datang Bethlehem, dia akan menjadi raja dan memegang tangan Yesus bahwa dia adalah raja, seperti yang dikatakan di pasal pertama. Dan dari hadiah yang dia persembahkan yang menyatakan status raja itu ada emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan bahwa dia raja dan yang sangat berharga, dan kemenyan yaitu penyembahan, yaitu imam, mur yaitu keabadian, kebangkitan. Dari beberapa hadiah ini dari orang yang berpendidikan, berpengetahuan itu datang dari timur dan mempersembahkan 3 hadiah ini, dan mereka dari jauh datang sampai di tempat ini tidak direbut oleh orang. Satu yang sangat spesial di sini ada pelindungan Allah dan juga Roh Kudus, dan bintang itu yang menuntut mereka datang. Mereka dari Herodes, dari timur datang ke Herodes dan sampai ke tempat anak itu berada. Dan dalam kisah itu ini memberitahukan apa? Bahwa Allah menuntun tindakan penebusan keselamatan anak bukan di bumi ini dengan secara alami terjadi. Dia di sini lahirnya seorang bayi yang dikandung dari Roh Kudus yang diberi nama Yesus, yaitu Immanuel, artinya Immanuel, dan namanya arti menghapuskan dosa. Dan Yesus dengan kelahirannya, dengan bintang di langit yang menuntun orang-orang yang merindukan dari tempat yang jauh datang dari timur. Ini jelas itu layak untuk memberi kita perhatikan mengapa dari timur bukan dari barat. Sesungguhnya punya lambang tersendiri. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur dan punya arti yang tersendiri. Mereka tidak tahu artinya, tetapi Allah tahu, dan Allah lewat dari kisah ini memberitahukan kepada kita. Allah berfirman bagi kita, tetapi ada kalanya kita setelah membaca Alkitab kita tidak mengerti. Rupanya raja, dia adalah raja, imam, dan akan bangkit kembali. Dia akan datang kembali seperti timur yang datang dari timur. Pada Kristus datang kembali, dia juga dari timur datang. Dan maka saya dari Taitung, pada di tempat timur terbitnya matahari, di situ menyembah, dan kita juga bisa naik kapal pesisir dari Jepang di tengah laut, dan di sebelah timur dan sisi sebelah timur berdoa agar Tuhan segera datang. Bahkan kita mengundang orang Israel bersama menyembah Tuhan. Sesungguhnya kita mempersiapkan akan datangnya Yesus kembali. Kita mau berdoa dan tindakan yang demikian. Saya tahu Allah melihat, dan ini punya seperti yang kita lakukan sangat bermakna seperti dengan orang-orang Majus ini, bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang menuntun mereka. Dan seperti katakan oleh Pastor Tim, ada 2 kerajaan yang dalam menghadapi peperangan. Satu raja Yahudi adalah raja surgawi, raja milik surgawi, rohani, dan kuasanya bukan kuasa di bumi, bukan miliknya bumi, tetapi kuasa surgawi. Kita lihat mereka
Dan mengapa penduduk dari orang Yahudi mereka jadi terkejut? Sebab bahwa kuasa naga ada di bumi. Di kitab Wahyu kita bisa melihat dan semuanya itu, walaupun kita melihat kitab Matius di pasal kedua mengatakan setelah kelahiran Yesus, kita berdiri dari pihak waktu itu untuk melihat waktu kelahiran Yesus, tapi kitab Matius ini tertulis atau sesudah kitab Matius seperti kitab Markus atau yang lain, agar semua melihat bahwa Kristus telah bangkit. Bahkan mereka telah bangkit untuk ke bangsa-bangsa menginjilkan. Di kitab sesudah kitab para rasul, semua itu ditulis. Dan melihat dari kisah ini, bagaimana situasi di Yerusalem, bagaimana dengan Raja Herodes, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Majus, dan di mana nubuatan yang tergenapi. Sesungguhnya kisah ini ingin menyampaikan apa? Dan penulis dari kitab Matius untuk menyampaikan agar para jemaatnya mengerti dan Injil ini apa. Dan kita lihat di pasal 13 sampai 23 di poin yang kedua. Orang-orang Majus, malaikat Tuhan membimbing mereka untuk jangan kembali kepada Herodes. Kita melihat di situ ada tuntunan Allah dan pelindungan Allah. Di bumi ini juru selamat datang, seluruhnya dalam rencana penebusan keselamatan Allah terus terjadi. Pekerjaan Allah terus terjadi. Di situ malaikat Tuhan lewat mimpi berkata kepada Yusuf untuk bangun agar mereka melarikan diri ke Mesir sehingga mereka sampai ke Mesir. Maka di situ mereka tinggal di sana sampai tergenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Dan juga Yesus, dia masih juga dipanggil menjadikan satu kerajaan Allah, berbeda dengan kerajaan Daud yang di bumi. Bentuknya sama kerajaan, tetapi kerajaan ini akan kita lihat kerajaan yang bagaimana. Ayat 16 dimulai, yaitu Herodes membunuh anak-anak. Dan di situ juga tergenaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini adalah nubuat di kitab Yeremia pasal 2 ayat 18. Ayat 31 ayat 15. Mengapa mereka Rama meratap? Rama, dia mewakili Israel, ibu dari Israel, mewakili kerajaan Yehuda. Bahwa anak-anaknya mereka dibunuh oleh Babel. Yang diangkut ke pembuangan, di pembuangan, yang dibunuh pun dibunuh. Yerusalem menangis dan meratap. Istrinya Yakub, istrinya Israel, menangis sebab anak mereka tidak ada lagi. Anak-anakku sudah tidak ada lagi, tidak mau dihibur. Di sini menyampaikan bahwa di seluruh mereka Yahuda, waktu mereka diangkut pembuangan dan kebinasaan mereka. Tetapi bersamanya disampaikan oleh Yeremia,
ada pemulihan dan pulang kembali. Dan gerakan pembunuhan ini, Raja Yehuda membunuh anak-anak seperti Babel membunuh orang-orang Yehuda. Tetapi setelah pembunuhan, setelah pembuangan, ada pemulihan rohani. Mereka akan pulang kembali, dan agar di hari mereka punya pengharapan dan mereka akan kembali lagi. Dan di kitab Yeremia ada disebut, dan sang penebus ini, Yesus, dia dari Mesir, dia akan kembali. Dia dari Mesir, dia dipanggil dan membawakan kerajaan dan membawa kebangkitan rohani, pemulihan, dan membawa orang banyak yang balik kembali. Kemudian Tuhan terus menuntun di ayat 19 dan berkata ke malaikat Tuhan juga menampakkan pada Yesus bahwa orang yang membunuh anak itu telah mati, agar mereka bangun mengambil anak serta ibunya untuk kembali ke tanah Israel. Di sini kita melihat bahwa Allah menuntun mereka sampai ke Galilea. Dan di tempat daerah Galilea, mereka berada di tempat di kota yang bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi ya, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kita kembali di kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasehat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, dan akan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Di ayat pertama dikatakan, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dan tunas ini juga adalah Nazaret dari cara bacanya. Mereka tahu bahwa dari Nazaret akan datang seorang raja, dan tempat yaitu dari tunggul Isai, dari tunggul Isai. Artinya pohon ini ditebang, kerajaan mereka dibinasakan telah bertahun-tahun, telah ditebang semuanya. Tetapi dari tunggulnya atau dari akarnya akan tumbuh tunas yang disebut dengan Nazaret. Roh tujuh Allah ada padanya, yaitu roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, roh penasehat dan perkasaan, roh pengenalan, takut akan Tuhan. Yesus orang Nazaret ini, dia dikandung dari Roh Kudus. Dan yang akan datang kita melihat waktu dia dibaptis, roh Allah datang padanya. Dan dalam kerajaan Daud, dia datang dari kerajaan keturunan Daud. Walaupun kerajaan Daud sudah tidak ada, tetapi dari tunggulnya Isai memperanakan Daud. Dari tunggulnya Isai keluarlah satu tunas yang disebut dengan orang Nazaret. Tujuh arah ada padanya. Saudara semua, di dalam
pasal 2 kisah ini dari awal, dari kitab Yesaya sebutkan, dari kitab Mika. Di situ juga disebut bahwa di Bethlehem ada raja, datang seorang raja, dan sampai di sini ada 4 nubuat yang memberitahukan kita dia adalah raja. Raja ini dalam penjagaan dan bimbingan Allah sampai di Mesir, dan dia akan datang dari Mesir, dan Allah memanggil dia sebagai kerajaan. Kemudian ada roh Allah padanya. Dia akan membangun kembali, tetapi tunggulnya yang dari Isai. Kita lihat Yusuf waktu kita telusuri silsilahnya sampai kepada Isai. Itu di bumi, tapi tidak ada hubungan ke darah. Di bumi dia ada. Dia adalah tunggul Isai, dan kita melihat nubuat Yeremia di Rama. Rama menangisi anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi, yaitu mereka menghadapi pembuangan, dibunuh, tetapi ada pemulihan. Juru selamat ini datang, dia akan menggenapi kerajaan Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbeda dengan yang dulu. Matius menulis bagi jemaatnya dan orang-orangnya, dan lihat bahwa Yesus yang kita percaya, dia yang demikian. Keselamatan Allah ada padanya, dengan demikian ada pelindungan Allah. Dan adakah kamu melihat bagaimana Allah melindungi dia, dan Allah juga membangkitkan dia kembali. Dan kita hari ini, walaupun kita menghadapi penindasan, penganiayaan, penderitaan, tetapi adakah kita hikmat seperti orang Majus? Orang Majus, dia datang dari jauh dalam panggilan dari Tuhan. Mereka datang untuk menjumpai Yesus. Adakah kita seperti orang Majus itu mempunyai hikmat memberikan hadiah yang berharga kepada Yesus, atau kita seperti orang bangsa asing merasa terkejut, tidak aman? Dan bagaimana sikap kita terhadap Yesus? Apakah kita sungguh percaya pada perjanjian lama? Kita orang Yahudi, apakah kita selalu percaya pada perjanjian lama? Bukankah di perjanjian lama mengatakan Nazaret? Bukannya dikatakan Rahab menangisi anaknya, dan hari ini kita menghadapi penganiayaan? Apakah kita terus melarikan diri? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Jangan demikian, sebab ada pelindungan Allah, dan Yesus bagaimana dia menggenapi keselamatan ini, demikian juga di dalam tuntunan dari Roh Kudus pun akan tergenapi. Kita harus tergenapi keselamatan ini. Kita harus punya iman. Tuhan terus menuntut kita. Hari ini kita menghadapi situasi apa perlu takut, dan kita kembali dalam situasi kita sekarang. Kita menghadapi kegelapan dunia ini. Kegelapan dunia ini terus untuk ingin membunuh Kristus. Apakah kita takut? Apakah takut dunia mengambil milik kita semua? Kita tidak perlu takut, sebab pelindungan Allah ada di situ. Dari sejak sejarah perjanjian lama, dari perjanjian lama sampai pada di kejadian, Allah tetap mengendalikan dan terus Allah yang berkuasa. Segala sejarah di dalam tangan Tuhan, termasuk kita di zaman Matius dan di zaman kita sekarang gereja. Sejarah gereja dan hari yang kita hadapi juga semua di dalam tangan Tuhan. Sampai di tahun 2024
hari ini kita di Hong Kong, bahkan saudara-saudari di tempatmu masing-masing, semuanya yang kita alami hari ini, apa yang terjadi di dunia ini, Allah tetap yang berkuasa. Allah melihat keselamatan penebusan Allah ada di sini. Bagaimana Allah menjaga, melindungi putranya Yesus Kristus bersamaan waktu juga Allah akan melindungi kita. Kita akan menghadapi peperangan. Yesus pun menghadapi peperangan atau pergumulan. Kita jangan takut sebab kita punya iman. Sebab keselamatan Allah akan tergenapi. Itu pasti. Dan sejarah itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Sampai selamanya. Jadi walaupun kita sampai di kitab Wahyu, kita pun melihat, kita pun sekarang di dalam peperangan ini. Mohon Tuhan memberikan kita punya iman. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita selamanya Raja di sini. Yesus adalah Rajaku, satu-satunya Raja di dalam hidupku. Hosana bagi Yesus Kristus Tuhanku di tempat yang maha tinggi. Tuhan, kami menyambut Engkau, memuji Engkau, Raja. Tuhan, kami menyambut kerajaan-Mu, Tuhan, dengan roh jiwa kami menyembah Engkau. Haleluya.
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk memuji Tuhan Allah kita sebab penebusan keselamatan Allah dari kejadian sampai sekarang tak pernah berhenti, dan rencana penebusan keselamatan ini ada di dalam kita. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, kami memuji Engkau, pujian keselamatan Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Penebusan keselamatan ini adalah anugerah dalam rencana-Mu Tuhan, untuk dalam kepada kami, keluarga kami Tuhan. Kami berterima kasih Engkau yang membawa kami dari perbudakan Mesir, dari dunia ini, menyelamatkan kami untuk dikuduskan sehingga kami keluar dari keselamatan dalam kerajaan anak terang Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami memuji Engkau sebab Engkau memilih kami setiap orang. Engkau berketetapan untuk menyelamatkan kami di dalam waktu Tuhan. Tidak ditunda-tunda, tetapi dengan tepat memilih. Engkau memilih kami demi keluarga kami, demi pelajaran, pekerjaan dan pelayanan kami memuji Engkau. Di hari ini di ayat 13 mengatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi berkata, bangun, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kita tahu bahwa kita juga di dalam penebusan keselamatan ada bagian. Kamu tahu bahwa dalam karya Tuhan kamu juga salah satunya. Kamu dipilih, kita angkatan Tuhan bersama waktu juga. Kita pun akan menghadapi serangan atau dalam menghadapi perangan. Tetapi di sini dikatakan ada malaikat Tuhan yang menuntun, Allah dengan rohnya, dengan caranya untuk menuntun kita untuk mengatasi segala serangan dan peperangan. Kita akan meraih kemenangan. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Apa peperangan yang sedang kamu hadapi yang membuat kamu tidak tenang, atau adakah di dalam kita ada ragu, kita juga tidak percaya? Kita berdoa untuk diri kita. Kita mohon, Tuhan, Engkau menuntun aku, Engkau terus menuntun aku. Yesus, di bumi ini setiap hari ada bimbingan dari Tuhan, tuntunan dari Allah. Demikian juga kita dalam rencana penebusan keselamatan Allah. Setiap hari kamu di bumi, setiap hari juga ada roh Allah yang menuntunmu. Kita berdoa untuk hati kita dan percaya. Kita percaya. Haleluya. Di semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu di situ akan datang seorang raja yang untuk menggembalakanmu. Di sini karena padamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalamu di Israel. Di Bet. Kita pejamkan mata, mohon Roh Kudus untuk menuntun kita. Anakku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan kamu. Sejak sebelum dari permulaan dari penciptaan ini, Allah telah menjadikan kamu, bahkan hidupmu disembunyikan di dalam Kristus. Kamu di dalam Kristus, kamu punya identitasmu. Allah telah mengenalmu, tahu akan kamu. Allah menciptakanmu, ada tujuan dan punya rencana. Hidupmu punya makna, punya tujuan.
di dalam sejarah manusia. Penebusan keselamatan Allah, anugerahnya, pekerjaannya akan terus pada sampai suatu tahun atau tahun 2000 berapa, Allah membawa hidupmu dari langit ke bumi ini, Pak, di tempat di mana kamu dilahirkan, Bethlehem di tanah Yudea. Engkau sekali-kali bukannya yang terkecil. Engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Kamu di tempat kelahiranmu. Aku lahir di tempat rumah yang kecil, rumah penuh. Suatu hari di antara, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin, akan mengembalakan umatku. Di tempat Allah menempatkanmu di tempat kelahiranmu. Kamu bukanlah sekali-kali yang terkecil, sebab ada kamu. Kamu harus bangkit. Ini kehendak Allah. Bangkitlah menjadi kepala sel. Bangkitlah menjadi para pastor atau pendeta. Gembalakanlah domba-domba Allah. Kamu di bumi ini bukan seperti alat menghentikan gawat darurat, tetapi kamu ada bagian dalam rencana penebusan keselamatan Allah. Dan Allah pun bersabda, dari Mesir kupanggil anakku. Kamu masih tetap, waktu kamu masih mengembara di bumi, di dunia ini, waktu kamu masih diperbudakan, Allah menyelamatkanmu, membawamu datang ke gereja 611, membawamu lepas dari gunung dunia, gunung egois, dari gunung hukum Taurat, lepas dari kegelapan dunia, lepas dari segala kutukan. Allah menjadikanmu menjadi pohon kehidupan. Allah memanggilmu dari dunia ini untuk menjadi anaknya. Kamu bukan anak dunia, tetapi kamu adalah anak-anak Allah. Di Rama, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kamu menjadi anak-anak Allah di dalam pengembalaanmu atau di dalam keluargamu, dalam pernikahan rumah tanggamu. Kamu akan menangis seperti Rahel menangis meratapi anak-anaknya, sebab anak-anaknya tidak ada lagi. Sebab jalan ini tidak mudah, banyak pergumulan. Tetapi Allah bersabda kepadamu, sungguh ada pergumulan, tapi ada pengharapan, ada pemulihan. Walaupun anak-anakmu tidak ada lagi, tetapi Allah akan membawa mereka kembali. Umat Israel akan kembali. Anak-anak Rahel, mereka akan kembali. Mereka akan pulang kembali. Allah tetap berkuasa. Allah akan memberimu pemulihan. Bukan hanya memulihkanmu. Allah di situ menuntun Yusuf dalam mimpinya untuk pergi ke daerah Galilea,
saatnya tiba. Orang yang ingin membunuhmu sudah mati. Allah menuntun Yusuf, Allah menuntunmu sampai di suatu kota yang bernama Nazaret dan tinggal di situ. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Allah menuntunmu menjadi salah satu tunas yang keluar dari tunggul Isai agar kamu terus berkembang. Roh Allah ada padamu, memenuhimu. Allah membawamu di gereja 611. Roh Allah memenuhimu, Allah agar kamu menjadi pohon kehidupan, daun-daunmu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, setiap musim yang menghasilkan buah seperti Yesus. Bahkan kamu harus bangkit siang malam untuk melayani Allah. Nama Tuhan akan di atas dahimu. Kamu mengenal Dia dan Allah mengenalmu. Kamu salah satu dari anak-anak yang tidak pernah gugur, bahkan berbuah. Bahkan padamu tidak ada lagi yang laknat, tidak ada lagi kutuk. Bahkan di mana tempat kamu berada, segala kutuk pun akan sirna, sebab terang Tuhan ada padamu. Lewat kamu Allah menerangi seluruh dunia. Sebab Allah adalah terang sejati, terang abadi, terang dunia, terang kehidupan. Saudara, kamu menyinarkan terang Allah agar para raja, pembesar-besar negara, bahkan di bangsa-bangsa berjalan di dalam terang ini, di dalam Yesus, di dalam Kristus. Segala sesuatu menjadi satu, membawa segala sesuatu kembali kepadanya. Kamu adalah pohon kehidupan dari yang telah ditanam Allah dalam rencana penanaman Allah yang sejak dahulu kala yang akan ditergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya deklarasikan Matius pasal 1 dan 2, terutama juga lebih di pasal 2 yang tercatat, tangan anugerah Tuhan, roh Tuhan terus bekerja di dalammu sampai di dalam pada dirimu rencana penebusan keselamatan Allah digenapi. Kiranya Tuhan memberkatimu, kiranya kuasa Roh Kudus menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini. Kita kembali memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa? Sebab Allah terus memberikan mananya yang segar bagi kita. Ini kehendak Allah dan ini kemuliaan Allah. Dan Allah lewat kamu untuk menggenapi rencananya. Amin. Bapa, kami berterima kasih, kami memuji Engkau, bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, segala kehormatan bagi Engkau dalam